Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Syakila dengan NPM C10210109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Physical Design E-commerce Jalora, di mana memiliki 6 tahapan yang harus didesain. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Output Design Consideration atau Media Output. Di sini yang pertama ada use. Siapa sih yang menggunakan keluaran, mengapa, dan kapan pengguna membutuhkannya? Tentunya yang menggunakan itu adalah customer. Nah, customer yang akan melakukan pembelian barang dari Zalora yang nantinya dari pembelian itu akan muncul transaksi dari pembeliannya yang dimana itu akan dibutuhkan customer sebagai bukti atas transaksi pembelian barang tersebut. Lalu yang kedua itu ada medium. Media apa sih yang digunakan sebagai tempat penyajian laporannya? Yaitu medianya bisa dari nomor pesanan, hasil transaksi, dan pengiriman berupa email. Yang ketiga, format penyimpanan data yang disajikan berupa apa? Tentunya berupa tabel, seperti contohnya di dalam Resi. Yang keempat itu ada pre-printed, yaitu blanko. Nah, untuk blankonya itu tidak ada dalam Zalora. Lalu yang kelima itu ada location. Kemana sih laporan tersebut akan di-share? Tentunya biasanya itu ke masuk kepada notifikasi Jaloranya atau email. Lalu yang selanjutnya itu ada akses. Siapa yang bisa mengakses Jaloranya? Tentunya customer dan pemilik toko Jalora itu sendiri atau bagian yang mengelola Jalora itu sendiri. Lalu selanjutnya ada detail. Apa sih yang mendukung unsur-unsur seperti apakah ada yang mengandung unsur-unsur seperti daftar isi? Tentunya tidak sama sekali. Lalu selanjutnya ada tim line. Tim line. Seberapa sering output sering diproduksi? Yaitu setiap hari. Karena Jalora tidak pernah ada waktu liburnya. Seperti pada saat terjadinya transaksi, maka akan langsung diproses. Biasanya seperti itu. Lalu tahapan yang kedua itu ada file and database design consideration. Yang pertama itu ada medium. Medium media penyimpanan datanya berupa apa? Biasanya berupa soft file dan hard file. Nah, lalu yang keduanya itu ada processing mode, dilakukan secara real time. Jadi pada saat transaksi itu terjadi, maka prosesnya itu secara real time, tidak ditunda-tunda atau kayak manual. Jadi langsung langsung terjadi. Lalu yang ketiga itu ada maintenance. Prosedur apa sih yang diperlukan untuk memelihara data secara efektif? Sorry, ininya typo ya. Secara efektif. Nah, supaya prosedur yang diperlu di yang diadakan itu berjalan secara bagus atau semakin bagus, itu biasanya pihak Jalora dengan cara mengupdate aplikasi dengan pemeliharaan aplikasi oleh pihak Jalora itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada size. Size itu untuk datanya akan terus bertambah jika terjadi pemesanan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya, activity levelnya tuh berapa sih catatan yang akan diupdate, dihapus atau ditambah? Biasanya catatan hasil checkout akan bertahan selamanya sebagai track record kita dalam berbelanja dan untuk bukti hasil memuaskan atau tidak. Dan biasanya juga si catatan tersebut akan diupdate secara terus-menerus jika terjadi transaksi secara terus-menerus. Lalu untuk yang ketiga itu ada input design consideration. Nah, yang pertama itu ada medium. Itu untuk mengkonfirmasi data kita bisa menggunakan apa saja. Biasanya itu kita menggunakan keyboard dan nomor pesanan. Yang dimana kita juga bisa eh, mendapatkan nomor pesanannya tuh dari hasil transaksi yang kita lakukan. Lalu yang kedua ada search.
Dari mana data tersebut bersumber? Biasanya data tersebut bersumber dari customer yang melakukan pemesanan melalui aplikasi Zalora itu baik lewat HP atau komputer dan laptop. Lalu selanjutnya itu format. Bukti format apa yang menyajikan data yang sudah sukses terkonfirmasi? Biasanya yang sudah terkonfirmasi itu kita terdapat nomor order dan detail harga produk yang sudah dibayarkan atau kita sudah mendapatkan bukti resinya. Lalu selanjutnya tipe. Data apa yang dimasukkan? Biasanya datanya yang dimasukkan itu berupa alamat, nama, produk, size, jumlah, metode pembayaran. Lalu yang selanjutnya volume. Seberapa banyak sih data yang dikumpulkan? Biasanya data yang dikumpulkannya itu pada saat dibutuhkan seperti seperti saat kita login ke aplikasi dan atau data saat memesan produk. Nah, biasanya data yang dikumpulkannya hanya pas itu saja. Lalu selanjutnya ada personel. Kemampuan apa, fungsi, dan keahlian operator entry data? Apakah diperlukan pelatihan? Tentunya para operator yang memegang hasil customer harus segera menginput data yang muncul dan mengelola barang untuk siap dikirim. Biasanya pelatihan itu tergantung pada diri diri pelayanannya masing-masing. Lalu, yang selanjutnya ada frekuensi. Seberapa sering memasukkan data? Ya seperti tadi datanya itu pada saat diperlukan. Lalu selanjutnya cost. Bagaimana sih biaya dapat diminimalkan tanpa mempengaruhi efisiensi dan akurasi? Biasanya toko-toko e-commerce menyediakan dengan menggunakan voucher gratis ongkir dan voucher diskon supaya itu dapat menarik perhatian customer. Lalu selanjutnya, error detection dan correction, yaitu seperti kendalanya seperti pembatalan pesanan karena barang yang mendadak habis stok atau dengan salah penginputan barang dan salah pengiriman alamat. Tapi untuk apa detection kesalahan teks itu tidak ada. Paling kita bisa mengubahnya seperti tinggal kita mengubah alamat pengirimannya atau dengan cara membatalkannya. Oke, yang selanjutnya itu ada program desain. Untuk program desainnya itu sendiri yaitu seperti ini ya, bisa bisa kita lihat sendiri tuh. Kita bisa melihat jadi kita tuh bisa memilih ada wanita atau pria. Nah, biasanya tuh kita dipilihkan untuk brand-brandnya, bisa memilih yang mana saja. Nah, ada pakaian, sepatu, tas, jam, atau yang lainnya. Nah, biasa juga jika ada diskon itu ada apa sih namanya tuh kayak ada tampilannya, voucher seperti ini ya. Tuh, nih, ini untuk pembayaran itu biasanya kita ada mendapatkan cashback juga, ada eh pokoknya di sini sudah lengkap, bisa metode pembayarannya sudah tersedia, komunitasnya, dan ada juga pusat bantuan apabila kita kesusahan dalam proses pemesanan atau apa, kita bisa menghubungi yang di sini. Lalu untuk selanjutnya tuh, di sini juga ada pedoman perlindungan data pribadi Jalora. Pokoknya banyak sekali di aplikasi Jalora ini tuh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tidak tahu. Baru ada tentang Zalora, navigasi dan simpel instruktif, berbagai macam metode lalu hukum yang berlaku, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada prosedur desain. Prosedur desain itu yang pertama kita melakukan persiapan dan memilih opsi
apa sih barang yang akan kita pesan. Lalu yang kedua, melakukan pemesanan transaksi dengan cara check out serta memastikan apakah produk sudah dipilih sesuai atau belum, atau juga memasukkan alamat pengiriman. Lalu yang ketiga itu mengoreksi apakah ada kesalahan dalam memasukkan pesanan. Nah, itu harus kita cek berulang kali. Lalu yang keempat itu memilih metode pembayarannya seperti ada eh, Dana, OPPO, atau virtual akun bank. Lalu selanjutnya ada mengakses pesanan kembali apakah pesanan sudah benar atau tidak. Lalu yang terakhir, jika sudah klik pesanan, nantinya akan muncul verifikasi di dalam platform. Nah, selanjutnya ada tahapan terakhir, yaitu control design. Nah, yang pertama itu ada validity. Apakah interaksi dalam sistem valid? Tentunya interaksi dilakukan secara valid dan terdaftar jelas. Lalu ada authorization. Apakah transaksi input, pemrosesan, penyimpanan, output disahkan oleh manajer yang tepat? Tentunya disahkan oleh manajer. Atau dengan mengatur pemesanan dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran yang tersedia dan diberikan hasil pemesanan dengan bukti pemesanan dan resi. Lalu, akurasi, apakah data yang diproses dan disimpan secara akurat? Tentunya disimpan dengan sangat akurat agar data yang diperoleh mempermudah dalam proses pengiriman barang. Lalu yang keempat ada security. Bagaimana sistem terhindar dari malware atau pencurian yang tak terduga? Biasanya di dalam aplikasi Jalora terdapat petugas perlindungan data yang menjaga data kita dan akses ke dalam pembelian barang dengan kode yang sudah kita input. Lalu selanjutnya ada numerical control. Apa sih numerical control itu? Apa primary key yang digunakan dalam mengakses data? Biasanya dengan memakai PIN atau email atau password atau juga bisa dengan menggunakan nomor handphone. Lalu selanjutnya ada availability. Apa data tersebut tersedia jika saat diminta? Tentunya ada, karena data tersimpan di dalam aplikasinya. Jadi di saat kita membutuhkannya, kita tinggal cari di menu yang sudah terselesai, maka kita cari kayak apa sih yang transaksi sebelumnya yang akan kita cari, tinggal ketik aja, lalu biasanya langsung muncul. Lalu yang selanjutnya ada maintainability. Apakah sistem tersebut bisa diubah tanpa mempengaruhi yang lain? Bisa, tetapi dengan syarat diubah sesuai dengan prosedur perusahaan Jalora itu sendiri. Lalu selanjutnya ada integrity. Apakah pemrosesan lengkap, tepat waktu dan akurat? Pastinya lengkap, tepat waktu dan akurat. Karena Jalora ini dengan sistem waktunya itu yang sangat real time. Lalu yang selanjutnya ada audit trail. Apakah setiap transaksi bisa ditelusuri ke dalam dokumen? Tentunya bisa, karena setiap transaksi yang kita lakukan akan selalu tersimpan. Oke, baik. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.